Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Amanah Islam ya. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang kisah seorang Nabi Allah yang mempunyai kekuatan super dengan memiliki pedang dari rahang unta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada sebuah kisah pahlawan super yang bernama Samson. Ternyata kisah dari pahlawan super bernama Samson ini diambil dari kisah Nabi Allah yang bernama Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam. Kisah Nabi Sam'un al-Ghazi alaihissalam terangkum dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan kitab Qishasul Anbiya. Nabi Sam'un alaihissalam dikaruniai kekuatan fisik yang luar biasa. Disebutkan pula dirinya mampu meleburkan besi. Diriwayatkan Nabi Sam'un hidup di masa masyarakat penyembah berhala. Ia seorang diri melawan mereka dengan menggunakan senjata dari tulang rahang unta bernama Lihat Zamal. Konon, hanya dengan pedang ini dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya ini. Tidak hanya itu sahabatku, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan macam-macam makanan dan minuman. Senjata tersebut telah berhasil mengalahkan ribuan musuhnya. Nabi Sam'un alaihissalam juga dikenal tidak mempan dibunuh dengan berbagai senjata tajam. Dalam kisah para nabi juga disebutkan jika Nabi Sam'un alaihissalam sanggup beribadah selama 1000 bulan yang diisi dengan sholat malam dan siangnya berpuasa. Selama 1000 bulan ia menjadi pembela agama tauhid yang berperang melawan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un alaihissalam dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Karena kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepemerintahan saat itu sangat murka karena Nabi Sam'un alaihissalam terus memberantas kekafiran. Mau tidak mau, raja yang saat itu memerintah membuat sayembara. Kata raja, hadiah emas dan berlian yang melimpah akan diberikan bagi siapa saja yang mampu menaklukkan Sam'un. Dengar itu, istri Nabi Sam'un alaihissalam yang kafir tergoda dengan penawaran raja. Cintanya kepada Nabi Sam'un alaihissalam luruh oleh tawaran hadiah menggiurkan itu. Ia akhirnya bertanya, bagaimana jika suatu saat nanti kamu akan mati, sedangkan kau mempunyai kekuatan luar biasa? Nabi Sam'un pun terpedaya. Ia menjawab, jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan terberdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku, kata Nabi Sam'un alaihissalam kepada istrinya. Istri Nabi Sam'un alaihissalam yang hatinya sudah dibutakan oleh harta, akhirnya mengikat Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri saat dia tertidur. Nabi Sam'un alaihissalam lalu dibawa ke hadapan raja. Ketika terbangun, Nabi Sam'un alaihissalam sedih dan merasa perih hatinya. Istri satu-satunya tak disangka akan berkhianat. Di hadapan raja, siksaan demi siksaan terus didapat Nabi Sam'un alaihissalam. Bahkan kedua matanya dibutakan. Beberapa bagian tubuh dipotong dan dipertontonkan ke masyarakat. Nabi Sam'un alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa Nabi Sam'un pun dikabulkan. Dalam sekali hentakan, istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Ia pun bersumpah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya 1000 bulan tanpa henti. Kisah Nabi Sam'un alaihissalam pun membuat sahabat Nabi Muhammad SAW terinspirasi.
Mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana beribadah kepada Tuhan yang setara dengan ibadah selama 1000 bulan? Menjawab pertanyaan itu, malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada beliau bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Dalam salah satu riwayat juga diceritakan, salah seorang sahabat Nabi berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Allah Sam'un al-Ghazali alaihissalam." Kemudian Rasulullah diam sejenak. Dalam diam tersebut, turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW, yakni surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Inna anjalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biladi rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'al fajr. Malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan ada di sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Nah, demikianlah sahabat yang saya kasih, cerita dari seorang Nabi Allah SWT yang diberi kekuatan super, yang dapat menaklukkan musuhnya hanya dengan bersenjatakan tulang dari unta. Semoga cerita ini bermanfaat untuk kita semua. Semuanya hanya Tuhan yang tahu. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari siksa api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.